restoran sangat terkenal karena menyajikan sambal dengan bebek. Saya nggak sebutkan lah. Ya. Nah itu dia sangat terkenal. Ketika dia mendaftarkan ternyata sudah ada. Oh, telat berarti dia. Telat. Yang daftarkan siapa? Tetangganya. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini teman lamanya Memorandum dulu ini. Brigjen Polisi Anong Wibowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dulu saya kenal sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Juga Kapolres Tanjung Perak. Itu. Sekarang beliau sebagai Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI. Iya benar. Ini agak panjang ini. Jadi saya takut salah ini. Agak ngerpek sedikit ini. Iya. Selamat datang Jenderal di Terima Memorandum kasih TV. atas kesempatannya, suatu kehormatan sahabat Memorandum yang kami banggakan. Saya diundang di Memorandum ini merupakan mengingat memori lama di mana kita sama-sama dulu di lapangan memberikan informasi dan meliput berita-berita bersama kru Memorandum dan media lainnya di Surabaya. Mantap. Jenderal, ini kan ngomong-ngomong soal haki. Sebenarnya apa sih pentingnya masyarakat punya hak atas kekayaan intelektual itu sendiri? Ya, jadi sahabat Memorandum bahwa hak atas kekayaan intelektual itu merupakan hak eksklusif. Hak eksklusif yang harus dilindungi karena hak ini memiliki nilai ekonomis. Bagaimana caranya? Caranya adalah mendaftarkan ke kantor kami melalui online. Di sana ada alamat online, cari aja di web djki.co.id, nanti ada submit bagian pendaftaran. Nanti ada beberapa macam paten, merek, kemudian hak cipta, kemudian desain tata letak dan sebagainya. Jadi haki ini bisa memberikan nilai ekonomi, maksud saya begini. Suatu barang, contohnya minuman ini. Minuman ini adalah Mereknya kira-kira A gitu ya. ini ada beberapa pencatatan haki, ya. Apabila kita lihat dari bentuknya wadahnya, ini namanya desain industri. Jadi kalau bentuknya plastiknya ini sudah didaftarkan ke kami, kemudian ada orang lain yang menjual serupa bentuknya, dia melanggar hukum tentang meniru desain industri. Nah, dia ada dua jalan keluarnya, diproses dan diserahkan kepada pengadilan atau dia membayar royalti atau kerugian. Nah, kemudian apabila di sini ada etiket, ya, etiket yang menunjukkan satu merek tertentu misalnya, apakah mereknya Anom, mereknya Jatmiko dan sebagainya, maka ini adalah merek dagang. Merek dagang ini harus didaftarkan. Ya. Sekarang kalau sahabat Memorandum sekalian mengenal beberapa merek minuman mineral misalnya, itu kalau sudah punya merek terkenal, itu akan menjadi hal yang sangat tinggi sekali nilainya. Nilai ekonomisnya ya? Nilai ekonomisnya. Jadi nggak mungkin akan dijual merek karena itu akan mempengaruhi jadi ekonomi yang ada di situ. Padahal pendaftarannya hanya 1.800.000. Murah sekali Murah sebenarnya Jenderal ya. sekali. Misalnya rokok A gitu ya. Iya. Ini nilai ekonomisnya 1 triliun. Ya, Daftarnya murah sekali ya. iya. Berarti ini kalau untuk misalnya UMKM yang baru harus segera mendaftarkan ini. Segera. Kenapa katakan segera? Ketika dia sudah mulai terkenal, kemudian ada orang lain yang menggunakan merek itu, karena dalam pendaftaran kami punya prinsip first to file, dulu-duluan. Yang pertama daftar ya itu diakui. Iya. Contohnya ada salah satu restoran di Oke. Jawa Timur, di Bangkalan. Restoran sangat terkenal karena menyajikan sambal dengan bebek. Saya nggak sebutkan lah. Ya. Nah itu dia sangat terkenal. Ketika dia mendaftarkan ternyata sudah ada. Oh, telat berarti dia. Telat. Yang daftarkan siapa? Tetangganya. Loh. Tetangganya.
Akhirnya sidang setelah dihitung-hitung, mungkin sidang ini juga membutuhkan waktu panjang, sementara dia sudah banyak outlet. Akhirnya negosiasi. Akhirnya dibayar 200 juta. Yang rugi, Karena telat bayar, telat mendaftar, akhirnya malah bayarnya mahal. padahal kalau bayar pertama kali Pertama cuma kali cuma 1,8 juta. 1.800.000. Ini harus mengeluarkan 200 juta. 200 juta. Luar biasa. Terus memang jaminan hukumnya seperti apa kalau sudah mendapatkan Nah, ini? negara punya kewajiban melindungi hak eksklusif yang telah diberikan, apakah dalam bentuk paten, bentuk merek, desain industri yang saya bilang itu, atau mungkin ada bentuk kekayaan intelektual lainnya, hak cipta, logo dan sebagainya. Kalau lagu-lagu juga ada hak cipta. Nah, negara ini kebetulan di dalam amanat undang-undang ada 2 penyidik, penyidik Polri dan penyidik PPNS. Ya, ini. Nah, dan saat ini kebetulan masalah hak ini menjadi krusial semenjak tahun 2017. Betul. Kalau sahabat memorandum sekalian ingat, ada satu peralihan konflik Amerika yang biasanya mengirim perang ke negara-negara di Timur Tengah maupun negara-negara lainnya itu, mereka tinggalkan. Mereka menggunakan sekarang perang dagang atau trade war dengan China. Karena kerugian daripada kekayaan intelektual, teknologi dan sebagainya yang dibajak oleh suatu tempat itu lebih besar dibandingkan perang konvensional. Perang fisik lebih. Iya. Jadi sekarang memang invasi ke negara-negara Amerika kayak merek dari Jepang, Korea itu memang luar biasa sekarang. Luar biasa itu. Jadi harus benar-benar haki ini menjadi satu apa ya istilahnya trade tersendiri ya bagi mereka betul. ya. Jadi haki ini jangan pandang enteng, karena kalau sudah dikuasai orang lain, digunakan orang lain, kami punya kewajiban melindungi juga. Kalau idenya dari Anda, dari sahabat memorandum sekalian, ya sudah, silahkan daftarkan segera. Ya, karena pasti akan memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Ini tanpa merek. Saya disuruh beli 2.000 saya nggak mau. Tapi begitu ada merek yang terkenal, saya suruh bayar 2.000 saya mau. Itu bedanya. Itu pentingnya Merek itu. Sahabat Memorandum TV, masih bersama Brigjen Pol Anom Wibowo. Jenderal, ini kan tahun 2022 itu disebut sebagai tahun hak cipta. Nah, untuk tahun 2023 ini apa ini? Tahun apa ini kalau di Kalau saya bergabung dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2021. ya betul. Tahun 2021 itu dikenal dengan tahun paten. Tahun paten ya. Nah, tahun 2022 kemarin itu adalah tahun hak cipta. Dan sekarang tahun merek. Artinya apa ini? Mereknya harus semuanya UMKM atau apa siapa saja harus benar-benar menerapkan merek atau seperti apa? Nah, Penegasan. tahun ini, tahun merek ini, jadi fokus sosialisasi itu ke merek. Bahkan kalau mendaftarkan sekarang khusus UMKM itu ada diskon. Ada diskon khusus. Ada diskon khusus. Apalagi kalau kita mengadakan acara-acara pertemuan, misalnya kayak semacam seminar, workshop, nanti diundang UMKM, bahkan ada yang gratis dan sebagainya. Jadi kita melihat meskipun murah, tapi kita juga punya kepedulian terhadap usaha-usaha kecil yang mikro seperti itu. Nah, bicara soal merek ini kan ya kita kalau lihat di mall-mall itu kan banyak merek-merek yang aspal istilahnya. Iya. Nah, ini apa mengarah ke situ nantinya apa mall-mall ini dibersihkan atau seperti apa? Iya, sejak tahun 2022 kami memiliki program mensertifikasi pusat perbelanjaan. Sertifikasi. Pusat perbelanjaan. Jadi tahun itu kami sosialisasikan dan kami cek mal-mal yang memang membuka diri untuk dicek berapa banyak produk-produk mereka yang memang benar-benar original atau ditemukan hal-hal yang meragukan sehingga masyarakat tidak nyaman. Sertifikasi khususnya di Kota Surabaya tahun 2022 itu sudah 10 mal kita sertifikasi bersamaan. Itu tujuannya adalah untuk meyakinkan kepada publik tidak ragu-ragu lagi untuk berbelanja di tempat tersebut. Kami akan secara bertahap, bahkan di Jakarta
sahabat memorandum, kita mulai bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta untuk mensertifikasi pusat perbelanjaan Mall Mangga 2. Wah, ini luar biasa gede nih Mall Mangga 2 ini. Iya, jadi memang kita nggak bisa sendirian, kita bekerja sama dengan pemerintah DKI. Kebetulan pemerintah DKI punya saham 30%. Supaya apa? Supaya di mata dunia, Indonesia itu mau menjadi negara besar, tapi juga harus mau bersih dari barang bajakan. Sebab kalau dengan banyaknya barang bajakan, maka investasi ke Indonesia itu ragu-ragu. Saya mau buka usaha dengan produk-produk tertentu, takutnya dibajak di sana, seperti di satu negara lain lah. Iya, Saya iya. nggak sebutkan. Betul. Banyak barang-barang palsu di sana. Pada tujuannya investasi ke sana itu adalah tenaga kerja murah, menghidupkan ekonomi. Kalau kemudian barangnya dipalsukan kan ragu-ragu mereka berinvestasi. Padahal kita punya tantangan ke depan tuh di dalam bonus demografi tahun 2045, 2030, 2045 itu adalah Indonesia emas. Kita butuh investor, butuh pabrik, butuh infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja karena banyaknya angka usia produktif dibandingkan non produktif. Nah, untuk tahun 2023 ini, Ya, berapa kasus yang melibatkan merek ini yang sudah ditangani? kami bekerja sama tidak hanya dengan tidak secara internal saja, tapi juga bekerja sama dengan Bareskrim Polri, BPOM, kemudian dengan Kominfo. Karena perdagangan sekarang tidak hanya secara kasat mata atau offline, Konvensional, tapi ya. juga online. Nah, kemudian juga kita bekerja sama dengan kantor Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan. Siap. Nah, ini ngomong soal perdagangan online. Sejauh mana ini perlindungan konsumen untuk mendapatkan barang yang benar-benar asli ini? Ya, jadi saya sendiri pernah membeli barang itu palsu. Jadi inilah satu peristiwa yang cukup bisa saya alami, bagaimana kalau masyarakat beli barang palsu. Harganya murah, 50 sampai 100 ribu, kita mau komplain lapor ke polisi, habisnya mungkin ya bukan karena minta banyak, tapi karena perjalanan transportasi apa. Bayangkan dengan perdagangan online seperti ini, masyarakat yang dirugikan itu cukup besar karena mereka nggak sempat ngecek lagi. Oleh karena itu, kami telah bekerja sama dengan Kominfo, kemudian dengan e-commerce platform yang besar, contohnya Marketplace gitu ya. Bukalapak, Tokopedia, Bibli, Lazada, sama Shopee yang besar-besar dulu ya. Ini untuk mereka itu mau membuka diri. Bulan September nanti, Ya. pemilik merek ini akan dibuat MOU dengan e-commerce ini. Nah, jadi mereka kalau mendapatkan barangnya dijual melalui online, dan itu bukan dari mereka sebagai dealernya, kalau fotonya pasti asli. Asli pasti. Tapi kalau dia diskonnya banyak, kemudian kemiripan, kemudian dicurigai dari apa, itu nanti kita menggunakan teknologi artificial intelligence. AI itu ya. AE. Jadi dengan AE itu diberikan ilmunya, pengetahuannya, dia akan bisa membaca mana-mana saja barang-barang palsu, sehingga dia akan memberikan report kepada operator. Ini palsu, bisa di take down atau bagaimana. Ini nanti itulah gunanya kita bekerja sama dengan counterpart yang terkait supaya kita bisa memberikan perlindungan maksimal gitu. Masih bersama podcast Memorandum TV bersama tamu spesial kita Brigjen Pol Anom Wibowo. Jenderal, ini saya mendengar ini Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI yang sampai komando ini sudah diakui atau mendunia. Siapa ini yang mengakui ini? Ya, kita tidak seperti itu. Tetapi memang ini kerja keras dari staf kami, sekaligus rekan-rekan kami yang telah membuat kerjasama seperti Bareskrim, Kominfo, kemudian BPOM, Bea Cukai, dan sekarang kerjasama itu mengarah kepada 5 kementerian lainnya seperti Kemenlu, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, kemudian Kejaksaan Agung. Nanti kita punya 9 agensi
bergabung di bawah leading sektor kami dalam menangkal masalah kekayaan intelektual ini. Jadi dengan begitu kami lebih banyak lagi kerjasama dengan luar negeri karena apa? Isu tentang kekayaan intelektual ini universal. Indonesia adalah big market bagi seluruh produk di seluruh dunia karena populasinya Luar biasa. 270 juta lebih lah. Betul. Otomatis siapa yang nggak ingin berjualan di Indonesia? Cuma mereka juga minta dilindungi. Makanya kita akan membuat kerjasama dengan Homeland Security Investigation dari Amerika yang berdiri semenjak peristiwa 9/11 itu. Itu ada 40 agensi di bawah HSI. Kemudian kami sudah bekerja sama dengan Korea National Police, kemudian dengan Jepang, kemudian dengan Singapura, kemudian dengan UK atau dengan Inggris. Kami membuka kesempatan dengan siapapun kita kerjasama. Bahkan kami punya harapan bisa bekerja sama dengan Kepolisian Nasional dari China. Karena kita tahu sendiri bahwa di China itu identik barang-barang apa namanya? Asli. Mirip ya. Asli palsu kalau di sini. Palsu atau barang-barang ya Aspal. mirip-mirip itu dari sana. Kita kan nggak bisa hanya menangkapi orang-orang Indonesianya saja, tapi sumbernya pun melalui kerjasama internasional saya kira itu bisa dilaksanakan. Sinergi yang luar biasa itu dari sekian dinas atau departemen yang ada di Indonesia, juga dari luar negeri, ini goalnya apa nantinya ini? Goalnya tetap kita utamakan perlindungan kepada masyarakat Indonesia supaya tidak ketipu membeli barang palsu. Kemudian dengan kita meyakinkan kepada internasional bahwa kita bisa menekan angka bajakan, barang bajakan itu, maka investor ini kan banyak datang ke Indonesia. Kami disetarakan dengan masyarakat kelas dunia lainnya. Karena kalau kami masih ramah dengan barang palsu, berarti kita kalau dibilang presidensial G20 itu ya kurang tepat. Tapi kalau kita sudah mau menjadikan negara maju Indonesia, maka kita juga harus mengurangi dan menekan seperti itu. Mau menghilangkan sama sekali, saya kira butuh waktu. Tetapi kita tekan, kita upayakan agar kita terbebas dari pembajakan dan ramah terhadap barang palsu. Luar biasa. Ya. Pesan khusus untuk konsumen agar tidak tertipu barang palsu. Baik, jadi saya berpesan khususnya kepada masyarakat yang ingin sekali meningkatkan nilai ekonomi barang-barangnya, silahkan mendaftarkan sesuai dengan produk Anda, apakah itu paten, merek, hak cipta, desain industri. Dan kepada masyarakat pada umumnya, mari kita upayakan agar kita cinta produksi dalam negeri. Daripada produk luar negeri tapi KW super atau mirror, mendingan produksi dalam negeri. Itu akan mengangkat UMKM maupun produk-produk kita dan kita makin bangga terhadap Indonesia. Itu saja pesan saya. Luar biasa. Sahabat Member TV, demikian podcast kita kali ini dengan Brigjen Pol Anom Wibowo, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Sampai jumpa lagi. Wassalam.